Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, peserta diklat pembelajaran digital dan sinkronisasi kurikulum 2001-2022. Bapak dan Ibu peserta diklat, seperti yang saya sampaikan pada kegiatan sebelumnya, bahwa pada hari ini kita masih melanjutkan kegiatan diklat untuk hari ketiga, yang mana pada hari ketiga ini kita harapannya adalah bisa memperoleh output dari kegiatan diklat kita selama 3 hari sampai dengan saat ini. Bapak dan Ibu, pada kegiatan hari ketiga ini, yaitu saya ingin menyampaikan kegiatan penugasan Bapak dan Ibu, yang mana tugas tersebut nanti akan kita gunakan untuk melengkapi dokumen kurikulum KTSP atau dokumen K13, yaitu pada tahun pelajaran 2021-2022. Jadi setiap tahun kita harus membuat dokumen yang harus kita sahkan di Dinas Provinsi Surabaya. Untuk itu, untuk melengkapi dokumen tersebut, secara otomatis kita harus mengumpulkan buku 1 atau dokumen 1, kemudian buku 2 atau dokumen 2, atau buku 3 dokumen 3. Pada dokumen 1 di sana berisikan aturan-aturan secara umum yang kita berlakukan untuk kurikulum 2013. Kemudian untuk dokumen 2 itu berisikan silabus mapel yang ada di SMK 2 sesuai dengan kurikulum 2013. Dan dokumen 3 atau buku 3 maka berisikan RPP Bapak dan Ibu dalam kurikulum 2013. Untuk itu, tugas Bapak Ibu adalah melengkapi perangkat pembelajaran, yang mana nanti perangkat tersebut Bapak Ibu wajib diupload di dalam master web. Bapak dan Ibu, untuk perangkat pembelajaran secara umum kita kenal yaitu dengan perangkat buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Ya. Namun di sini kita nanti akan mengupload dari beberapa perangkat pembelajaran Bapak Ibu untuk pemenuhan tugas kegiatan diklat. Baik, saya langsung saja. Untuk tugas yang harus dikumpulkan itu sesuai dengan perangkat pembelajaran, ya. Standar minimal yang ada di SMKN 2 Madiun, di sini ada sekitar 15 item yang harus Bapak Ibu upload ke dalam master web. Jadi tugas Bapak Ibu yang pertama itu adalah mengumpulkan file atau menyiapkan file di Windows Explorer atau di File Explorer, ya, yang terdiri dari 15 item. Yang pertama visi dan misi, kemudian kedua kebijakan mutu, ketiga adalah kalender, keempat jumlah hari efektif, kemudian sampai dengan yang paling terakhir poin 15 adalah prosentase
daya serap atau target ya. Di sini ada 15 item Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu dalam satu folder ya, dalam satu folder. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan sebelumnya di laptop atau di komputer Bapak Ibu semua. Karena itu tugas ini Bapak Ibu tinggal melakukan upload ke dalam master web ya. Begitu Bapak Ibu sebagai pengantar tugas kegiatan diklat pembelajaran. Jadi mohon file-file tersebut wajib diupload ke dalam master web. Kemudian cara atau langkah kita mengupload ke dalam webmaster seperti biasa, kita masuk ke Google Chrome ya, kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk pada akun ya, kita masuk pada akunnya sendiri-sendiri ya, sesuai dengan user atau password yang telah dimiliki. Kemudian Bapak Ibu tinggal masuk pada menu kurikulum ya, tinggal masuk pada menu kurikulum, kita klik, kemudian kita upload kelengkapan mengajar. Bapak dan Ibu di sini mungkin beberapa Bapak Ibu yang sudah pernah mengupload ke dalam kelengkapan mengajar ini, mohon nanti bisa diulangi atau dikoreksi kembali untuk mengupload file sesuai dengan urutan yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi ada 15 item yang harus diupload ke dalam master web. Nah, sebelum mengupload, kalau Bapak Ibu sudah mengupload tetapi filenya belum beraturan, maka pada kolom yang berwarna biru, ini biasanya sudah ada data yang Bapak Ibu upload. Nah, untuk pengaturan, kalau memang sudah sesuai, mungkin bisa diabaikan. Tapi kalau belum sesuai, maka di bawah tabel biru ini nanti ada gambar untuk pensil dan gambar bertanda merah atau bergambar sampah. Di situ untuk yang bersimbol merah, Bapak Ibu bisa menghapus terlebih dahulu ya, sehingga nanti urutan upload file itu bisa secara berurutan. Baik, kita akan praktekkan di sini. Misalkan untuk mapel ya, seperti biasa silahkan dipilih salah satu. Bagi Bapak Ibu guru mapel produktif, karena mengajar lebih satu, maka cukup dipilih salah satu mapel ya. Jadi untuk guru produktif bisa dipilih salah satu mapel, jadi tidak semua mapel yang diajarkan. Kemudian jurusan ya, silahkan ditentukan untuk jurusan. Ini juga bisa dilakukan pada satu pilihan jurusan ya. Jadi kalau misalkan mengajar di OTKP, kemudian mengajar di pemasaran, kemudian mengajar di MM, maka pada jurusan ini cukup Bapak Ibu lakukan satu pilihan jurusan ya. Kalau misalkan perkantoran ya cukup di perkantoran. Kemudian kelas, demikian juga untuk tingkat itu Bapak Ibu juga tentukan satu pilihan, kelas 10, 11 atau 12, tergantung dengan file Bapak Ibu yang sudah disiapkan secara lengkap tadi. Satu contoh ya, karena di sini saya mengajar di kelas 10 ya, saya tentukan untuk kelas 10. Kemudian jenis dokumen Bapak Ibu silahkan diklik, nanti akan muncul pilihan. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan upload mulai dari pilihan yang paling atas, kemudian pilihan kedua, pilihan ketiga, dan seterusnya sampai dengan selesai.
Nah, saya akan mencontohkan untuk pilihan yang pertama itu adalah visi dan misi sekolah. Ya, kita klik visi dan misi sekolah. Kemudian nama dokumen samakan saja Bapak Ibu ya. Jadi misalkan visi dan misi sekolah. Kemudian keterangan ya, boleh diisi boleh tidak ya. Kalau tidak ya cukup di strip saja. Kemudian kita klik choose file ya. Kita klik choose file. Kemudian silahkan diarahkan pada pilihan file ya, pilihan file atau foldernya. Tinggal kita klik visi dan misi, kemudian kita klik open ya, kita klik simpan. Nah, ini adalah hasil yang pertama Bapak Ibu. Jadi untuk hasil yang pertama seperti ini ya. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, di bawah ini ada pilihan pensil itu untuk melakukan edit. Artinya jika mana yang dimasukkan itu salah, bisa dilakukan edit di sini. Kemudian simbol merah ini adalah untuk menghapus ya, untuk menghapus. Kemudian simbol yang di bawahnya adalah untuk mendownload file ya, untuk mendownload file. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut untuk yang kedua ya, kita pilih, kemudian kelas tetap, kemudian yang kedua adalah kebijakan mutu. Kemudian nama dokumen ketik saja sama ya, kebijakan mutu. Kemudian keterangan kita strip, kita cari filenya, choose file, kemudian kebijakan mutu, open, simpan. Oke, jadi sudah ada dua file yang sudah kita upload. Baik Bapak Ibu, saya lanjut sampai dengan yang terakhir dan saya percepat Bapak Ibu ya. Kita lanjut pada upload yang ketiga. Baik Bapak Ibu, jadi kita sudah mengisikan sebanyak 15 item ya, jadi secara berurutan, jadi bisa kita cek ya sampai dengan 15. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu ya, setelah sudah masuk nanti bisa dilihat di kolom di bawah ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu silahkan diupload sesuai dengan urutan file yang sudah ditetapkan pada folder sebelumnya. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan filenya dulu sebanyak 15 item, kemudian baru kita penuhi ya, baru kita penuhi atau kita upload ke dalam webmaster Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Setelah itu tugas Bapak Ibu sudah selesai ya, tugas Bapak Ibu sudah selesai untuk kelengkapan mengajar. Nah kemudian berikutnya Bapak Ibu, setelah ini seperti biasa Bapak Ibu bisa logout ya, pastikan untuk logout. Kemudian nanti Bapak Ibu saya akan bisa melakukan cek kepada Bapak Ibu yang sudah atau yang belum, nanti bisa dilihat di laporan Bapak Ibu ya. Di laporan saya ini nanti bisa diketahui ya, di sini bisa dilihat per nama. Jadi nanti kalau misalkan kita cek di sini nanti bisa kita tampilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah file kelengkapan mengajar yang sudah saya lakukan upload pada tahap yang pertama tadi. Jadi seperti ini ya. Kemudian nanti juga bisa dilihat secara global atau secara keseluruhan itu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Nah ini Bapak Ibu sudah sebagian mengisi,
Nanti silahkan Bapak Ibu untuk dikondisikan kembali agar nanti bisa berurutan sesuai dengan permintaan kelengkapan mengajar yang ada pada master web ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tugas dari kegiatan diklat pembelajaran digital menggunakan master web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.